Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ori Java Channel. Kali ini masih dalam edisi kita melihat dan mempelajari salah satu kekayaan seni, khususnya untuk busana Jawa Gebrakan Yogyakarta. Di video sebelumnya sudah kita ikuti bagaimana menyiapkan atau meniru jarik atau kain yang dikenakan. Dan ternyata ada beberapa variasi. Salah satunya yang akan segera kita lihat, kita ikuti, yaitu tentang wiru engkol. Dari wiru engkol. Masih bersama narasumber kita, Mas Yan, yang dari Padukuhan Bantarjo, Kelurahan Pangojipto, Kabupaten Wonosobo. Akan kita lihat dan kita ikuti bagaimana wiru jari engkol gaya Ayujo Karto. Ikuti video saya. Mas Yan, ketemu lagi kita. Ya. Nah, ini sekarang dengan bentuk variasi atau model lain untuk wiron jarik gaya Jogja yang saya sampaikan kemarin di video sebelumnya tentang wiru engkol. Mungkin bisa diceritakan dulu, kemudian nanti setelah dan ceritakan tentang wiru engkol, nanti bisa dipraktekkan, bisa diikuti oleh teman-teman kita yang mengikuti video. Monggo Mas Yan. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang para pemirsa. Mohon maaf, saya akan melanjutkan berkaitan dengan wiron yang mana sudah saya sampaikan berkaitan dengan wiron lurus, dan nanti ini akan saya sampaikan berkaitan dengan wiron engkol. Nah, bedanya wiron engkol dan lurus itu bisa dicermati dari bentuknya. Kalau wiron lurus tentunya bentuknya lurus. Kemudian kalau wiron engkol, yang namanya engkol itu berkelok-kelok. Ini sebenarnya sebuah filosofi bahwa dari wiron saja dapat kita ambil filosofinya, bahwa kehidupan itu ada dua hal. Yang pertama, bahwa hidup itu lurus, dan juga ada hidup itu memerlukan perjuangan, yang mana bagaikan kelokan. Nah, itulah filosofi kehidupan atau filosofi dari engkol ataupun wiron lurus. Kemudian, mohon maaf saya sampaikan sedikit berkaitan penggunaan wiron engkol dan wiron lurus. Sebenarnya ini untuk wiron lurus dan wiron engkol ini bisa dikenakan oleh siapa saja. Kalau di keraton, mohon maaf, ini yang boleh mengenakan wiron lurus itu hanya Ngarso Dalem atau Sri Sultan. Kemudian untuk wiron engkol itu dikenakan oleh Abdi Dalem. Nah, kemudian ada juga beberapa kain batik yang tidak boleh dikenakan kalau di keraton ya. Di antaranya adalah parang. Nanti Bapak Ibu dan para pemirsa bisa mencermati atau melihat seperti apa bentuk motif parang, itu bisa searching di Google agar kita lebih paham berkaitan dengan batik, bahwa yang tidak boleh dikenakan kalau di dalam keraton itu adalah parang barong, parang rusak, atau parang yang ukurannya lebih dari 10 cm atau minimal itu 5 cm, dan juga kawung ageng. Nah, ini hanya boleh dikenakan oleh sultan ataupun permaisuri sultan. Nah, kalau untuk masyarakat ya monggo, karena ya memang itu mengandung filosofi yang sangat tinggi. Dan memang kalau abdi dalem, kalau di dalam keraton tidak boleh mengenakan yang namanya parang barong, parang rusak atau parang ageng, dan juga kawung ageng. Nah, di sini akan saya sampaikan bagaimana cara membuat wiron engkol. Caranya sebenarnya hampir sama seperti membuat wiron lurus. Jadi setelah wiron tadi selesai dibuat, wiron lurus dibuat, kemudian kita akan membuat kelokan-kelokan atau disebut dengan engkol. Yang perlu kita butuhkan atau kita siapkan adalah kain atau nyamping atau jarik yang sudah di wiron lurus, kemudian
upo atau nasi, ya nasi seperti ini nanti digunakan untuk mengelem atau merekatkan engkol tersebut. Nah, bagaimana cara membuatnya dapat disaksikan di sini. Kita ambil ujung yang paling bawah, kemudian kita lipat menyamping membentuk segitiga seperti ini. Oke. Kemudian kita kasih upo atau lem yang terbuat dari nasi seperti ini. Kita buat kelokan seperti ini. Kita kasih upo lagi. Ini akan kuat ya, walaupun digunakan berjam-jam bahkan seharian penuh ini tidak akan lepas engkolnya ini atau kelokan ini seperti ini. Ini terus nanti kita buat kelokan sampai ke atas. Mungkin ada aturan jumlahnya tidak Mas Ian? Tidak, ini untuk kelokannya tidak ada aturannya. Yang penting berbentuk segitiga atau berbentuk kelokan-kelokan seperti ini. Nah, kalau filosofinya sebenarnya kalau keris ya, nah ini mohon maaf sedikit menyinggung tentang keris. Kalau keris ya kelokannya itu hanya 3, kemudian 5, 7, 9, 11 dan paling tinggi adalah 13. Bapak Ibu kalau yang mungkin memiliki pedoman seperti itu juga bisa. Wah, saya ingin meniru seperti kelokan keris. Nah, ini bisa kelokannya minimal, kalau ini agak banyak ya, minimal 9 lah, 9 kelokan. Nah, seperti ini kita kasih lem seperti ini. Kalau bisa jaraknya agak dibuat sama ya biar rapi. Nah, seperti ini. Kemudian di akhir, nah ketika akan berakhir membuat kelokan, ini kelokannya agak dirapatkan. Ini nanti tempatnya di atas. Ya, seperti ini. Bisa dirapatkan seperti ini. Ya, dirapatkan seperti ini sehingga terlihat rapi. Nah, kemudian agak ditekan-tekan agar lebih rapi. Kemudian bisa ditambahkan penjapit. Nah, penjapit seperti tadi dijapit yang atas dan yang tengah. Nah, jadinya seperti ini. Ini namanya wiron engkol. Seperti ini ya. Namanya wiron engkol. Sebenarnya sangat mudah sekali untuk membuatnya. Kalau kita sudah terbiasa dan ya kita terutama untuk warga Jogja ini bisa mengeterapkan atau membuat wiron, baik wiron lurus maupun wiron engkol yang dapat kita gunakan ketika waktu-waktu tertentu, kemis pahing ataupun acara-acara mungkin ketika nikahan dan sebagainya yang sesuai dengan penggunaan pakaian adat Yogyakarta. Terima kasih. Demikian sudah kita ikuti ya satu kekayaan seni dan budaya yang ada di wilayah Jawa, khususnya di Yogyakarta terkait dengan busana. Satunya yang kita kupas Mas Ian tentang niru jari. Tentunya ini menjadi bahan referensi untuk teman-teman semuanya. Silahkan untuk bisa dipraktekkan. Jadi sudah disampaikan oleh Mas Ian kapan kita menggunakan. Ya mungkin yang wiru atau wiron engkol ini jarang-jarang kita melihat. Tapi sering juga kita melihat kalau di dalam keraton, karena memang ternyata kalau di lingkungan keraton itu tidak sembarangan orang bisa menggunakan jarik wiron yang lurus, karena itu hanya untuk ngarsa dalem. Untuk bahkan untuk keluarganya Sultan itu tidak boleh menggunakan wiron lurus. Ya, dan mungkin juga agak bingung juga melihat kok ada wiron engkol caranya seperti apa, tadi sudah disebutkan oleh Mas Ian. Terima kasih dan selalu ikuti video-video saya.
tentunya banyak hal yang nanti akan masih kita ungkap, kita sampaikan ke teman-teman semuanya agar semakin banyak informasi yang kita dapatkan dan menumbuhkan semangat untuk kita semuanya untuk selalu melestarikan adat istiadat dan budaya khususnya di masyarakat Jawa. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya, dan akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.